nama saya Nadila Timiftah dari kelas TI4 2212. Di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua nih, yaitu analisis regresi. Yuk, simak pembahasannya. Soal A yaitu membuat scatter plot. Scatter plot yaitu diagram sebar yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat hasil scatter plot yang dibuat. Soal B yaitu menghitung korelasi antara sampel variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat pada tabel. Pada tabel tersebut merupakan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam perhitungan korelasi. Rumus dari R atau korelasi adalah XI kurangi X bar dikali YI dikurangin Y bar per kuadrat dari XI per X bar kuadrat dikali YI per Y bar kuadrat. Sehingga diperoleh R sebesar negatif 0,95. Koefisien korelasi R sama dengan negatif 0,95 menunjukkan nilai koefisien korelasi minus dan mengisyaratkan hubungan linear X dan Y sempurna yang sifatnya negatif. Untuk soal C yaitu menghitung estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B dengan metode least square. Slope atau B bisa dicari dengan rumus SXY per SXX, sehingga didapatkan hasil sebesar negatif 0,6007. Untuk intercept atau A bisa dicari dengan rumus Y bar per BX bar, sehingga didapatkan hasil sebesar 43,326. Setelah ditemukan B dan A, kita dapat menuliskan model regresinya, yaitu Y sama dengan negatif 0,6007X ditambah 43,326. Soal D yaitu menguji apakah ada pengaruh X terhadap Y pada taraf nyata 5%. Langkah pertama yaitu menentukan H0-nya. Tidak terdapat hubungan linier signifikansi antara bobot mobil X dan konsumsi bensin dalam mil per galon atau Y. Sedangkan H1-nya merupakan kebalikan dari H0, yaitu terdapat hubungan linier signifikansi. Langkah selanjutnya yaitu statistik uji. Pada statistik uji, kita mencari SST, SSR, SSE, dan besarnya T. Setelah ditemukan SST dengan hasil 286,875, SSR dengan hasil 256,875, dan SSE sebesar 30, maka kita dapat mencari besarnya T, yaitu B dikurangin beta per SB, didapatkan hasil sebesar 7,203. Langkah keempat yaitu menentukan daerah kritisnya. Pada taraf nyata alfa 5% atau 0,05 dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar 6, maka besarnya T tabel didapatkan 2,447. Dia tolak H0 jika T kurang dari sama dengan negatif 2,447 atau T lebih besar sama dengan 2,447 dan terima H0 jika sebaliknya. Keputusannya adalah karena T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka tolak H0. Kesimpulannya, terdapat hubungan linier signifikansi antara bobot mobil X dan konsumsi bensin dalam mil per galon. Untuk soal E, yaitu menentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Jadi, untuk mencari besarnya proporsi variasi, dapat menggunakan rumus R kuadrat sama dengan SSR per SST, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,895. Artinya,
89,5% proporsi nilai peubah Y atau konsumsi bensin dapat dijelaskan oleh populasi X atau bobot mobil melalui hubungan linier. Sisa sebesar 10,5% tidak diketahui atau error dan menjadi misteri yang perlu diteliti kembali.